Oke, apa yang kamu? Terima kasih Bapak dan rekan-rekan. Sebelumnya saya buka dengan Panganjali. Om Swastiastu. Uh, Good morning, sir and my friends. On this occasion, we will present the result of our study on a proven leadership concept rooted in local wisdom. The title of our presentation is Trihita Karana as Spiritual Leadership, Ethics, and Astabrata as the Foundation of Ideal Leadership in Sambangan Village. First, we group 3 would like to introduce ourselves. My name is Marta Uli Tambunan with Sin 26. And my friends, My name is Alfas Anasir Safi'i and Lasin 424. Next. My name is Wiwar Temanik, lesson 29. My name is Panisria Sanputri Amajihana, last name 17. next to background. Sambangan Village is a traditional village and tourist village that still strongly preserves Balinese cultural values. In village leadership, two main concepts are applied, namely Trihita Karana and Asta Brata. Trihita Karana emphasizes harmony between humans and God, fellow humans, and nature, while Astabrata provides guidelines for the ideal character of a leader. Observations were conducted to see how these two values are applied in leadership practice in Sambangan village and how they influence the life of the community. Next to observation method. Number one, research approach. Method, qualitative, and approach, descriptive. Jadi, kami menggunakan research approach yaitu kualitatif dan deskriptif. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang artinya kami berupaya mendeskripsikan secara mendalam bagaimana konsep Trihita Karana dan Astabrata diterapkan dalam kehidupan nyata di Desa Sambangan. Yang kedua, focus of collected data. Ada dua, yaitu qualitative data dan data source. Qualitative data, direct observation of community activities, village leader behavior, religious, social, traditional, and environmental activities. Data source, in-depth interviews with Nyoman Sudarsana, head of Sambangan Village. Jaromangku Imade Merta, SPD, religious leader. Utu Mutiarasa, a resident of Sambangan Village. Jadi yang kedua ini, focus of collected itu kami fokus data kami yang kami kumpulkan itu adalah data kualitatif, yaitu hasil pengamatan langsung terhadap berbagai aktivitas masyarakat mulai
dari kegiatan keagamaan, sosial, tradisional, hingga perilaku kepala desa dan aktivitas lingkungan. Juga kami memperoleh data melalui wawancara yang mendalam dengan beberapa informasi kunci, yaitu dari Bapak Nyoman Sudarsana selaku Kepala Desa, dan juga Jeromangku Imade Merta selaku tokoh agama, dan juga Putu Mutia Rasa sebagai perwakilan warga desa Sambangan. Jadi hal ini memberikan perspektif yang komprehensif dari berbagai lapisan. Selanjutnya, number 3, triangulation technique. Used to compare and match the result of observation, interviews, and documentation to ensure more accurate and reliable data. Jadi, untuk yang ketiga ini, kami memastikan data yang kami peroleh itu akurat dan terpercaya. Jadi kami menggunakan teknik triangulasi, yang artinya kami membandingkan dan mencocokkan hasil observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi yang kami miliki. Next, to place and time of observation. Number 1, implementation date. Jadi kami yang pertama ini mengobservasi yang kami lakukan pada tanggal 7 November 2025. Dan number 2, observation location. Jadi lokasi yang kami observasi ini adalah Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng di Bali. Jadi area yang kami amati meliputi kantor desa, kawasan pura, wilayah Banjar, area pariwisata, dan area lingkungan lainnya di desa Sambangan tersebut. Yang ketiga, significance of location. Sambangan Village was chosen because it is a traditional village and tourist village that actively implements the values of Trihita Karana in daily life. Jadi yang ketiga ini maksudnya desa Sambangan dipilih secara spesifik karena desa ini merupakan desa tradisional sekaligus desa wisata yang dinilai aktif dan konsisten dalam mengimplementasikan nilai-nilai Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga menjadikan lokasi Sambangan ini ideal untuk menguji hipotesis kami. Next, to observation object. Number 1, observation object. Village leader, religious leader, traditional leaders, the general public, religious activities, social interaction, environmental conservation practices, village management system, and village facilities that reflect the implementation of Trihita Karana and Astabrata. Jadi objek observasi kami sangat luas, yaitu mencakup pemimpin desa, tokoh agama, tokoh adat, masyarakat umum, hingga berbagai aktivitas keagamaan, interaksi sosial, praktik konservasi lingkungan, sistem tata kelola desa, dan fasilitas desa. Semua yang merefleksikan implementasi Trihita Karana dan Astabrata. Number 2, institutional focus and activities. Village governance system, village facilities, implementation of the Trihita Karana principles and customs,
including the implementation of feudal traditional ceremonies, mutual cooperation activities, village deliberation, prayers, and the daily activities of village leader. Jadi secara lebih spesifik, fokus kelembagaan dan kegiatan kami meliputi 3 hal utama, yaitu sistem tata kelola desa, fasilitas desa, dan implementasi prinsip dan adat Trihita Karana. Next to observation techniques. Yang pertama itu data collection techniques. Ada 2, yaitu direct observation, yang juga interviews. Jadi direct observation, observing village behavior, activities, and the environment. Jadi direct observation ini terdapat 2 teknik utama pengumpulan data, yaitu observasi langsung untuk mengamati perilaku, juga aktivitas dan lingkungan di desa, serta kami mewawancarai tatap muka secara langsung dengan para informan kunci di lokasi penelitian. Interviews. Jadi kami mewawancarai secara langsung dengan tatap muka, yaitu face-to-face meeting with informants at the research location. Yang kedua itu observation result. The Sambangan village head believes that Trihita Karana is the main foundation of his leadership. The Trihita Karana values are implemented and revealed in interviews and field observation. Jadi dari hasil observasi awal, kami menemukan hasil yang signifikan, yaitu Kepala Desa Sambangan secara eksplisit meyakini bahwa Trihita Karana adalah fondasi utama dari kepemimpinannya. Juga keyakinan ini tidak hanya sebatas kata-kata. Kami menemukan bahwa nilai-nilai Trihita Karana benar-benar diimplementasikan dan terungkap secara konsisten dalam wawancara dan juga dalam pengamatan lapangan kami di berbagai kegiatan masyarakat. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Okay, thank you for the opportunity. The next material, Spiritual Leadership Ethics based on Trihita Karana. Based on our observations, spiritual leadership ethics in Sambangan village are based on Trihita Karana, which is reflected through the application of Parahyangan, Pawongan, and Palemahan. In terms of Parahyangan, village leaders set an example of spirituality by actively participating in prayer ceremonies and Piudalan, and always beginning deliberations with prayer as a manifestation of decisions based on Dharma. Nah, artinya, dalam aspek parahyangan ini, pemimpin desa menunjukkan keteladanan spiritual dengan aktif mengikuti persembahyangan, piodalan, dan selalu memulai musyawarah dengan doa sebagai wujud keputusan yang berlandaskan Dharma. Selanjutnya ada in terms of Pawongan. Leaders are inclusive and communicative, opening up speech for dialogue with the community, listening to residents' aspirations, and encouraging social activities such as mutual assistance,
PKK, and youth organization. Nah, artinya pada aspek Pawongan, pemimpin bersikap inklusif dan komunikatif, membuka ruang dialog bagi masyarakat, mendengarkan aspirasi warga, serta mendorong kegiatan sosial seperti gotong royong, PKK, dan Karang Taruna. Selanjutnya, in terms of Palemahan, leaders practice ecological ethics through clean free-day activities, tree planting, modern waste management, and direct involvement in environmental conservation. Nah, artinya pada aspek Palemahan, pemimpin menjalankan etika ekologis melalui kegiatan Jumat bersih, penanaman pohon, pengelolaan sampah teba modern, dan keterlibatan langsung dalam pelestarian lingkungan. Sehingga secara keseluruhan, overall, this leadership reflect the comprehensive application of Trihita Karana, shaping leaders who are spiritual, social, ecological, and oriented towards welfare of the community. Yang artinya, kepemimpinan ini mencerminkan penerapan Trihita Karana secara menyeluruh, membentuk pemimpin yang spiritual, sosial, ekologis, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Next. Okay. The Parahyangan Principle in Leadership. The application of Parahyangan can be seen in the spiritual example set by village leaders who actively participate in prayers, biodalan ceremonies, and traditional activities at the temple. Every meeting begins with a communal prayer, and the village government provides full support for ceremonial equipment and temple facilities. This religious attitude demonstrates the strong application of Parahyangan values in leadership. Artinya, pada prinsip Parahyangan dalam kepemimpinan, penerapan kepala desa dalam Parahyangan ini terlihat dari keteladanan spiritual pemimpin desa yang aktif mengikuti persembahyangan, biodalan, dan kegiatan adat di pura. Nah, setiap musyawarah dimulai dengan doa bersama, dan pemerintah desa memberi dukungan penuh terhadap sarana upacara serta fasilitas pura. Nah, sikap religius ini menunjukkan kuatnya penerapan nilai Parahyangan dalam kepemimpinan kepala desa yang ada di Sambangan. Next. The principle of Pawongan leadership. In terms of Pawongan, village leadership are inclusive, approachable, and open to the aspiration of their constituents. Deliberations are conducted transparently with the involvement of all Banjar. The presence of leaders in social activities such as PKK, youth organizations, posyandu, and mutual assistance demonstrates their closeness to the community and their ability to be wise mediators. Nah, artinya dalam aspek Pawongan ini, pemimpin desa inklusif, mudah ditemui, dan terbuka terhadap aspirasi warga. Nah, musyawarah dilakukan secara transparan dengan melibatkan seluruh Banjar. Nah, kehadiran pemimpin dalam kegiatan sosial seperti PKK, Karang Taruna, posyandu, dan gotong royong memperlihatkan kedekatan dengan masyarakat dan kemampuan menjadi pemimpin penengah yang bijaksana. Oke, next. Yang terakhir, the principle of Palemahan in leadership. Application of Palemahan. The village regularly holds clean free days with residents. Tree planting is carried out in tourist areas and village forests. Modern bins are available for managing ceremonial waste. The village head is directly involved in environmental activities as a role model. And active community participation shows that Palemahan
values have become part of everyday culture. Nah, artinya, penerapan Palemahan tercermin dari program lingkungan seperti Jumat Bersih, penanaman pohon, dan pengelolaan sampah melalui Teba Modern. Pemimpin terlibat langsung dalam kegiatan pelestarian alam, memberi contoh nyata kepada masyarakat. Nah, aktivitas ini menunjukkan bahwa kesadaran menjaga lingkungan telah menjadi bagian dari kehidupan warga sehari-hari Desa Sambangan. Nah, teman-teman, sebelumnya di sini kami sudah cantumkan gambar. Nah, gambar-gambar tersebut merupakan contoh nyata dan aplikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Sambangan berdasarkan prinsip Trihita Karana, mulai dari aspek Palemahan, Parahyangan, dan Pawongan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfats. Okay, thank you for opportunity. Next material presentation with me. Astabrata Ethic of a Leader's Character. Jadi implementasi Astabrata dalam kepemimpinan yaitu dalam kepala desa Sambangan yaitu terdapat 5 ya. Yang pertama Surya Brata source of enthusiasm and example for the citizen. Jadi Surya Brata itu beliau kepala desa Sambangan ini menjadi sumber semangat dan teladan dan pemberi of faith, calmness, and wisdom in conflict. Jadi dalam Canda Brata, kepala desa menunjukkan sikap yang menunjukkan pengambilan keputusan yang secara bijaksana dan menggunakan pendekatan harmonis pendekatan harmonis dalam menyelesaikan konflik. Selanjutnya, next, Danubrata care about welfare, basic necessities, aid for those in need. Jadi Danubrata kepala desa menunjukkan bahwa terhadap kepeduliannya terhadap kesejahteraan, contohnya melalui program bantuan sembako dan pelayanan sosial bagi warga yang kurang mampu. Next, Danubrata be quick to respond by going to the field to her aspiration. Jadi Danubrata kepala desa menunjukkan sikap yang cepat, tanggap, dan tangkas dalam respon laporan atau kebutuhan warga. And last, Agni Brata be firm and brave in upholding the rules. Jadi Agni Brata menunjukkan bahwa kepala desa di Sambangan itu menunjukkan ketegasan dalam menegakkan aturan di desa dan mengambil keputusan yang penting dan berpihak pada kebenaran. Next, the relation between Trihita Karana and Astabrata in leadership action. Example of synergy in implementation. Yang pertama ada Danubrata releases through social assistance program to achieve Pawongan or social balance. Jadi implementasi Astabrata jadi keterkaitan Trihita Karana dan Astabrata dalam tindakan kepemimpinan itu Danubrata atau kesejahteraan diimplementasikan untuk mencapai Pawongan atau social balance, yaitu keseimbangan sosial. Next, Canda Brata wisdom and Agni Brata uplift in balance to create social harmony and justice in line with Pawongan.
Jadi Candabrata dan Agnibrata ini diterapkan secara seimbang untuk menciptakan keharmonisan dan keadilan sosial yang sejalan dalam pawongan. Next, Suryabrata and Bumibrata implemented for Palemahan. Environmental harmony through village greening program, water management, and sustainable land use guided by the leader's role as a guardian and nurturer of nature. Jadi Surya Brata dan Bumi Brata diimplementasikan untuk Palimahan, yaitu keharmonisan lingkungan melalui program penghijauan desa, pengolahan sampah, dan pemanfaatan lahan berkelanjutan yang berpedoman pada para pemimpin sebagai penjaga dan pemeliharaan alam. And last, Parahyangan spiritual relationship serves as the foundation for leaders to carry out a brata with responsibility dharma. Jadi yang terakhir yaitu Parahyangan, hubungan spiritual, yang menjadi landasan bagi para pemimpin untuk menjalankan setiap brata dengan penuh tanggung jawab dharma. Next. Okay, thank you. Next materi presentation with my friend. Thank you, Alfat. The next material, the role of spiritual and traditional leader in leadership. Religions leader important position in supporting village. They are influenced in village thinking and moral and decision making. Religions leader of spiritual the community, while traditional leader function to preserve traditional and custom. This collaboration creates leadership that is harmonious and it local. Next. Education of values. Tambangan the educated data is conveyed through the organization active young people are encouraged to participate in community service, mayang worship, environment, and other social activities. Village leader and religious figures instilling local culture based environmentality, conscience, and village. Mohon maaf teman-teman, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran. Baik, jadi pendidikan dan pewarisan nilai kepemimpinan di Desa Sambangan, pendidikan nilai di kita karena melalui berbagai kegiatan organisasi, sudah seperti Karang Taruna dan STT. Generasi muda diajak untuk terlibat dalam kegiatan ngayah, persembahyangan, pelestarian lingkungan, dan kegiatan sosial lainnya. Pemimpin desa dan tokoh agama menjadi teladan dalam menanamkan nilai spiritual, sosial, dan ekologis bagi generasi penerus. Pola pendidikan berbasis budaya lokal ini membentuk karakter masyarakat yang religius, pendidikan, peduli lingkungan, dan menjunjung tinggi kebersamaan. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih. Eh, Akhirnya di sesi diskusi, bagi teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan saran, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, untuk Ayu, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Marta dan kelompok penyaji. Di sini izin bertanya pada bagian implementasi Trihita Karana di Desa Sambangan. Nah, saya cukup tertarik pada bagian yang ketiga, yaitu pada bagian palemahan atau hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, tadi dijelaskan bahwa dari kelompok penyaji menjelaskan bahwa Sambangan itu kan menerapkan Trihita Karna, salah satunya itu nilai palemahan yang sangat konkret dengan eh, desa Sambangan, artinya desa Sambangan itu menjaga lingkungan dengan baik dan juga ada eh, kalau nggak salah saya dengar ada kegiatan pembersihan setiap hari Jumat itu kan. Nah, eh tapi yang saya lihat kebetulan saya pernah ngekos di Sambangan, yang saya lihat di Sambangan itu setiap hujan sedikit itu masih ada terjadi banjir dan juga air got yang meluap dan juga banyak sekali sampah-sampah plastik yang ada di got-got desa Sambangan itu yang saya lihat. Sepengalaman saya. Bagaimana menurut kelompok penyaji, apakah desa Sambangan atau pemerintahan desa Sambangan itu benar-benar menerapkan Trihita Karana khususnya pada nilai palemahan dalam menjaga alam dan juga lingkungan yang ada di sekitarnya. Sama satu lagi, itu di bagian Astebrate. Nah, setahu saya, sepemahaman saya, Astebrate itu artinya 8 sifat. Aste itu 8, Brate itu artinya sifat. Nah, tapi yang saya lihat dari penjelasan rekan-rekan tadi, Astebrate itu hanya dijelaskan hanya dijelaskan 5 saja gitu. Kemana lagi 3 Astebratenya? Gitu. Kemana lagi 3 sifat-sifat dari seperti itu. Em, dan itu saja mungkin pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Ayu. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih. Baik, langsung saja. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Ayu yang bertanya tentang eh, dalam Sambangan itu kan yang kami presentasikan pemerintah Sambangan atau terkhususnya kepemimpinan Sambangan sudah bukan kerja kerja bakti atau gotong royong untuk membersihkan atau menjaga lingkungan. Tetapi kenapa Sambangan masih tetap banjir? Jadi menurut saya meskipun pemerintah sudah membersihkan sampah dari got, banjir masih tetap dapat terjadi karena penyebabnya bukan hanya dari sampah, ada beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan banjir. Yang pertama itu seperti kapasitas gotnya itu terlalu kecil, uh, sehingga ukurannya tidak memadai untuk menampung volume air ketika hujan. Yang kedua itu bisa dibuat dari curah hujan yang ekstrim, karena bisa juga di Singaraja hujannya terlalu lebat sehingga bisa menyebabkan banjir. Terus
saya lihat di Sambangan seperti kurangnya daerah resapan air. Kayak bisa penyebabnya eh, area yang dipenuhi beton itu bangunan dan aspal membuat air hujan tidak meresap ke tanah. Langsung dari mana nih? Ruang kes saja Pak. Ini ya, rapat gini ya? Apa? Waktu kunjungan. Oh iya. Ini kesera nih. Ini sudah. Coba tahu nih, kenapa maksudnya ada rapat ini dulu. Nah, maluan. Lu takonin bapak ya? Baik Ayu, bagaimana dengan penjelasan dari Fiber? Apakah diterima atau Baik, bersama? baik. Nih, yang karena sana lu. Jangan ke. Iya Pak, silakan. Baik, izin menanggapi jawaban dari Fiber. Kan tadi dijelaskan bahwa penyebab banjir itu tidak hanya dari sampah, tapi sepengalaman saya lihat di kos saya kemarin, itu di jalannya itu yang meluap itu yang keluarnya itu sampah. Dari gotnya itu keluarnya sampah. Dan juga kan menurut Fiber bahwa resapan air di Sambangan itu masih kurang. Jadi kayak apa namanya, terlalu banyak beton. Jadi pohon-pohonnya nggak ada. Berarti harusnya ada pergerakan dong dari pemerintah untuk menyadarkan. Mungkin kalau emang pembersihan diadakan itu bagus, tapi kan sadarkan juga masyarakatnya gitu. Karena kan ini penerapannya tidak hanya diterapkan dengan secara tidak langsung, tapi kan juga ditanamkan ke masyarakat bahwa trit karana itu terutama nilai pelemahan itu harus diterapkan. Itu tidak melakukan buang sampah sembarangan di got gitu, karena memang yang saya lihat itu yang keluar dari got itu pada saat banjir itu sampah gitu. Terus juga kalau memang kurang resapan air resapan air hujan di Desa Sambangan, sebaiknya ada penghijauan dong di Sambangan itu, kayak ditanami pohon ataupun yang lainnya gitu. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Mungkin dari Omnya aja, apakah ada sanggahan menurut observasi kalian? Menanggapi, jadi teman-teman, kan kita semua pasti mengenal ini sangat seksi buat saya sendiri. Menurut saya, apa sebabnya? Karena akhir-akhir ini hampir 1 bulan lagi saya turun. jadi kan kita semua sudah tahu ya tentang konten-konten Pandawa. Jadi Pandawa itu adalah kayak mereka juga mengajak masyarakat itu untuk membersihkan sungai, semua yang banyak sampah-sampah yang tergenang. Jadi yang Ayu yang bilang tadi, saya masih melihat sampah keluar. Sebenarnya pemerintah Sambangan sudah melakukannya seperti Pandawa, seperti ada konten Pandawa yang sudah melakukan pembersihan sungai, tetapi 2 hari kemudian sampah tetap datang atau sampai tetap bertumbuh. Saya pernah melihat konten tersebut sama seperti yang Ayu lihat itu. Jadi jika terjadi seperti itu, jangan hanya lewat saja atau jangan hanya memvideo saja yang viral di media sosial, di video aja. Pandawa lihat nih masih kotor tetap. Jangan hanya seperti itu, tetapi bereaksi seperti mari, walaupun sedikit, mari kita bersihkan sampah yang kita lihat atau kita pungut sampah yang kita lihat. Begitu pendapat saya. Jika ada sanggahan, Mungkin izin bertanya, ini Pandawa apa Pandawara? Kalau setahu saya pembersihan di sungai yang
dari kotor ke bersih itu namanya Pandawara. Kalau Pandawa itu 5 bersaudara di Mahabharata. Gitu. Setahu saya. Gitu, nggak tahu Ya, dari kalian. Sama, bentar dulu, Iba. Sama lagi satu nih. Kan kalau emang pemerintahnya kan bersih-bersih, emang bagus kok pemerintahnya bersih-bersih. Tapi menurut saya nilai pelemahan ini belum diterapkan di masyarakat. Karena masyarakatnya yang kurang gitu. Masyarakatnya yang tetap membuang sampah di got gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih untuk Ayu. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, Ruben, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya kelompok dari Marta, Fiber, Alphaz, dan Panisria. Di sini saya sebenarnya mau memberikan masukan sedikit untuk memberikan tanggapan terkait Ayu Budi tadi karena saya sangat tertarik dan termotivasi dari Ayu Budi dan Fiber. Nah, di sini kan kita membahas tentang pelemahan di Desa Sambangan. Yang pertama kita harus melihat dulu Desa Sambangan ini kan besar ya. Ada yang padat penduduk, ada yang memang sambangannya yang masih hijau, masih banyak sawah, pohon-pohon gitu. Jadi untuk Ayu Budi mungkin dia ngekosnya di yang padat penduduk. Jadi masih banyak sampah-sampah di got, buang sampah sembarangan. Jadi kalau misalnya dari Fiber mungkin dia observasinya di tempat yang masih banyak sawahnya, yang desa yang masih hijau lah bisa dibilang. Jadi di sana kan mungkin di sana yang ada kegiatan bersih-bersih setiap hari Jumat itu mungkin di sana. Kalau di desa Sambangan yang Ayu ngekos, mungkin di situ nggak terlalu aktif ininya Banjarnya untuk melakukan bersih-bersih. Nah, begitu. Kalau dari saya mau bertanya untuk Fiber, di bagian tadi terakhir kan membahas tentang pemuda-pemudi desa yang ngayah. Saya kan orang luar, saya tertarik untuk ngayah di desa Sambangan ini apakah benar-benar efektif, benar-benar dilakukan apa hanya formalitas saja, atau mereka hanya sekali sebulan atau bagaimana ya? Terima kasih, Pibar. Baik, terima kasih untuk Ruben. Izin untuk berdiskusi. Izinkan kami untuk berdiskusi. Terima kasih. baik. Terima kasih Ruben. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan. Nah ya, di Desa Sembangan itu efektif atau enggak? Jadi kami kemarin bertanya kepada kepala Desa Sembangan, apakah ngayah di Desa Sembangan tentang ngayah di Desa Sembangan seperti Karang Taruna efektif? Jawabannya kepala desa tersebut efektif. Tapi kami tidak bisa memastikannya apakah itu benar-benar efektif atau tidak karena kami observasinya tidak terlalu lama. Kami hanya mengobservasinya cuman 1 hari. Yang kami observasi itu mereka lagi tidak ngayah atau tidak tidak ada pembagian tugas dalam Karang Tarunanya. Tapi
jawaban dari kepala desanya, ngayah Karang Tarunanya efektif. Jadi kami tidak bisa memastikannya. Baik, bagaimana Ruben? Apakah diterima jawabannya? Baik, terima kasih Bibar, jawabannya sangat bagus. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih, Ruben. Eh, untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, Ayu, saya persilahkan. Baik, mungkin terima kasih atas kesempatannya dari kelompok penyaji. Mungkin ini sedikit menambahkan ke jawaban Fiber tentang Karang Taruna STT yang ada di Desa Sambangan. Kebetulan em, saya punya teman dari Sambangan dan dari teman saya bilang kalau nggak salah dari STT-nya itu masih aktif melaksanakan tedun ngayah untuk eh, tedun ataupun ngayah untuk pembersihan dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di Desa Sambangan. Jadi menurut saya memang ada beberapa Banjar yang masih eh, Banjar ataupun STT yang masih efektif melaksanakan tedun atau ngaya itu. Mungkin itu tanggapan dari saya sama pertanyaan saya yang terakhir Astabrata itu mohon dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Ayu Budi atas tambahannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua Ayu Budi yang mengatakan Astabrata itu kan ada 8. Nah, mengapa dalam materi yang disampaikan cuma beberapa doang, nggak nyampe 8? Nah, oke. Nah, kita perlu mengetahui bahwa Astabrata berfungsi sebagai pedoman karakter moral, membentuk perilaku pemimpin sehari-hari. Nah, berdasarkan hasil observasi dan wawancara kami di Desa Sambangan, nilai-nilai Astabrata yang paling menonjol dalam kepemimpinan Kepala Desa Sambangan ada 5. Coba ditampilkan, Marta. Oke. Nah, ini dia. Ada 5. Nah, jadi itu Ayu, makanya kami hanya menampilkan 5 Astabrata. Ini berdasarkan hasil observasi kami di Desa Sambangan. Jadi nilai-nilai Astabrata yang paling menonjol dalam kepemimpinan kepala desa yaitu yang 5 ini. Ada Surya Brata, Chandra Brata, Danu Brata, Bayu Brata, dan Agni Brata. Si Ayu bisa lihat sendiri di slide. Bagaimana Ayu? Baik, terima kasih atas jawabannya Anies. Mungkin kalau memang ini yang tertonjol di pemerintahan atau kepemimpinan di Desa Sambangan, mungkin nanti jelaskan izin memberikan tanggapan, nanti jelaskan bahwa 5 ini yang memang menonjol. Gitu, jangan cuma dijelaskan kelima ini hubungannya sama pemerintahan di Desa Sambangan gitu, biar orang-orang tuh nggak mikir kemana lagi 3 Astaberatanya gitu. Mungkin itu aja tanggapan dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Saya terima. Iya, baik, terima kasih. Ayo, mungkin tadi sudah saya jelaskan kalau di Desa Sambangan itu eh, perilaku pemimpin sehari-hari yang ada di Sambangan berdasarkan observasi dan wawancara nilai-nilai Astabrata yang paling menonjol dalam Desa Sambangan yaitu 5 sifat ini. Jadi sebenarnya sudah saya jelaskan juga. Baik, terima kasih Ayu.
Baik. Terima kasih untuk Ayu dan untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, untuk rekan-rekan, bila mana ada yang ingin bertanya atau memberikan saran, saya persilahkan. Namun bila tidak ada saran ataupun pertanyaan, kami akan menutup presentasi ini. Conclusion. Leadership in Sambangan Village reflects the practical application of Trita Karana and Astabrata. The values of Parahyangan, Pawongan, and Palemahan are applied through spiritual exemplary behavior, harmonious social relationship, and concern for the environment. Village leader demonstrate the characteristic of Surya, Chandra, Danu, Bayu, and Agni Brata in their daily action, thereby creating ways the key shift and community-oriented leadership. The integration of these two values character are religions, harmonious, and sustainable village. Thank you, sir and friends, for actively providing questions and responses the discussion. I hope what has been presented has broadened our knowledge and understanding. With that, the presentation session for Group 3 concludes. We apologize for any shortcomings. That's all, and thank you. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Stop aja dulu ya. Saya masih membahas di Pemda. Tutup aja kuliahnya. Nanti lanjutkan minggu depan. Oke.